Fell in love and see all of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment, nothing better. We'll be moving in the night in this moment together. Na 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 na. Jurinya adalah salah satunya Arthur Kaunang, Jelly Tobing, Ahmad Albar. Saatnya tiba nih. Aku nggak tahu apa yang terjadi pas Rasio Rock Band dipanggil nih. Tahu apa yang terjadi? Mereka teriak apa? Turun, turun, mudun, mudun. Aku tuh belum tampil. Jadi sepanjang aku nyanyi tuh pokoknya, sorry ya Fer, ini sorry. Tae gitu. Iya. Okay. Gila kan? Sampai belakang tuh aku nangis kejer. Pasti ya perempuan lagi kan. Pas diumumin malamnya, Rasio Rock Band dapat juara favorit. Yeah. Cinlok. Tunggu dulu. Fer, aku tuh kesana itu niatnya tuh mau seneng-seneng apa-apa gitu lah. Udah, terus Mas Dwiki tuh nawari ke semua, ayo siapa yang mau dianterin. Lah kok tiba-tiba Mas Dwiki ini nawarinya cuman ke aku doang. Dalam hati, wah ini PDKT nih. Nggak lama kemudian dari pintu Doi datang dengan membawa seikat mawar merah. Gimana itu ya? Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama gadis cantik. Gadis cantik. Gadis cantik semua ini. Mama. Ita Purnamasari. Aduh ini gue nggak sengaja ya. Gue kan ibaratnya gue mau ini. Aduh kenal sama gue ya. Mau undang. Ya Allah Ferdy, akunya yang mau loh guys. Akunya yang mau loh. Gue mau. Tahu-tahu gue ketemu di RRI ya. Iya kita pas Mbak lagi siaran, kita lagi promo ke sana. Kau jadi bintang tamunya. Langsung ketemu manajernya langsung, oh, mau dong, mau ya. Ya akhirnya ya, dapat. Aku tuh mau banget. Minggu lalu baru landing ya dari Vietnam. Habis manggung di Vietnam, terus udah gitu, wah tight banget dan alhamdulillah sekarang juga dikejar manggung lagi. Dapat schedule 2-3. Sok wes kita langsung ya, hajar. Disempetin ke sini, thank you. Makasih banyak loh Fer udah diundang. Lagi hits nih, podcastnya Ferdy lagi hits banget. Mbak Ita tuh tahu nggak? Ya. Saya waktu dulu ya, zaman Mbak Ita tuh rekaman tahun berapa ya? Pertama kali tuh 86. Bayangin 86, tapi yang hits waktu itu? Nah, 86 itu aku ada album pertama judulnya Fatimah, tapi kurang jalan. Yang hits tahun berapa tuh? Nah, pertama kali hits orang taunya itu album perdana itu Penari Ular. Itu tahun awal 88. Bayangin. Saya waktu itu masih remaja. Saya cuma lihat, malah ada lagi Mbak yang saya waktu itu tahu tuh yang meledak banget apa ya? Cintaku Padamu. Tapi Fer sebelum Cintaku Padamu tuh ada lagi hitsnya Selamat Tinggal Mimpi yang rock banget. Rock ya. Selamat Tinggal Mimpi itu yang sama almarhum Mas Yoki Suryo Prayogo. Udah ada Sanggup Ke Aku yang ada rindu. Itu meledak. Saya tahu kalau gitu. Biarkanlah itu juga. Baru setelah itu Cintaku Padamu tahun awal 93. Oke, kita dengar. Mbak kan Ita Purnamasari se-Indonesia, siapa yang nggak tahu? Oke? Ada yang nggak tahu? Nggak. Anak Gen Z ya? Tahu. Oh, anak Gen Z itu karena kurang update. Sejarah harus kalian tahu ya di sini ya. Ita Purnamasari santer dengan waktu zaman saya muda dulu. Adalah Debbie Gibson di Indonesia. Wah. Karena waktu tahun 89 iya. Itu Debbie Gibson keluar. Sama persis pas lagi Mbak lagi naik-naiknya. Ya. Dan sama pula main piano. Nah kebetulan juga Debbie Gibson saat itu kan ngetop banget ya. Seluruh dunia. Dan dia tuh stylenya aku suka banget. Dan kebetulan aku juga suka dengan gaya dia bertopi. Betul banget. Pakai celana pendek, pakai rompi sambil main piano. Itu. Stylenya rocker tapi
Main piano. Tetap girly. Nah, oke. Nah, awalnya gimana sih Mbak? Mbak pertama kali bisa rekaman. Ya. Waktu dulu, apakah orang tua musisi? Oh enggak, bapakku itu tentara angkatan darat. Oh, ya, berarti bukan musisi ya. Bukan. Nah, Ibuku ibu-ibu Persit. Istri berarti tentara. Apa gara-gara apa tiba-tiba bisa rekaman? Ya jadi keluarga aku kan asli arek Surabaya, bonek nih ceritanya. Oh, arek Surabaya. Bonek, bondo nekat. Iso Jawa ya? Ya Saya borek. nggak iso. Nanti ku ajarin. Basa Surabaya Fer. Oke. Nah, sekeluarga aku kan bungsu dari 5 bersaudara, Fer. 4 cewek, 1 cowok. Nah, itu semua kakakku 4 orang ini suka banget sama musik, terutama musik rock. Jadi koleksi kasetnya itu zaman dulu kan kaset adanya, Fer. Iya. Kasetnya itu lagu-lagu rock dari Indonesia maupun dari mancanegara. Kayak God Bless, kemudian SAS. Berarti hard rock ya pada zaman dulu ya. Terus kemudian kalau yang dari luar mereka juga koleksi kayak Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis, Scorpion dan macam-macam. Mau nggak mau aku yang itu the best rock menurutku. Anak bungsu dari kecil udah terbiasa kupingnya dengerin lagu-lagu rock. Awalnya dari situ. Dijejelin terus sama rock. Dan kalau nggak salah memang Surabaya itu kota rock ya? Betul sekali. Oke. Itu barometer musik rock tuh konon katanya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Malang. Ya. Nah, kemudian berlanjut SMP, aku juga sering isi acara malam kesenian. SMA berlanjut, aku juga punya band di SMA, Semada Rock Band, Semada Big Band. Jadi dulu sempat jadi anak band? Oh benar. Jadi, nah kemudian sampai akhirnya tahun 84 ikutan festival musik rock yang promotornya adalah Lox Lebor. Oke. Itu festival musik rock terbesar pada zaman itu tahun 84. Aku barengan sama grup Vocation. Jadi Vocation itu pakai aku sebagai vokalis karena mereka vokalisnya nggak ada, belum ada. Vocation Band dari Surabaya. Saat itu ya udah aku mau gabung, saat itu aku masih kelas 1 SMA tahun 84. Lagi meletek-meletek ya. Itu saat itu tomboy, gak dandan, rambut pendek ala Joan Jett gitu. Yang punk rock gitu. Wah, Joan Jett kan begitu. Pokoknya tomboy banget, terus pakai ya gelang-gelang metal gitu, terus pakai kaos kutu. Pokoknya rock banget. Jeans, terus sepatu boots gitu. Satu-satunya satu-satunya peserta yang cewek. Oh, waktu itu? Kalau nggak salah ada juga Mbak Ceti Wulansari ya dari Surabaya juga. Nah, kita nggak menang apa-apa, tapi penampilan aku mencuri perhatian saat itu. Karena satu-satunya cewek satu. Dan tunggu, aku saat itu juga posturnya itu masih yang kecil banget, kecil kurus sekarang gitu. Juga kecil banget. Saya aja sampai gini nih dari tadi takut dibandingin. Kecil kurus dengan rambut pendek gitu. Jadi anak kecil banget ya dulu ya? Bener-bener anak kecil. Nah, kenapa mencuri perhatian? Karena satu-satunya peserta cewek yang masuk final, kalau nggak salah. Oh, oke. Ini kayak festival perlombaan ya? Perlombaan. Oke. Kemudian aku nyanyi sambil main keyboard. Lagunya Queen, Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Nah, itu. Jadi Mbak itu main rock sambil main piano? Iya. Loh, emang bisa main piano dari kapan? Aku memang ceritanya dari SD itu memang aku sudah suka dengan alat musik, piano. Tapi berarti sekolah piano dong? Iya, dilesin sama orang tua, les Yamaha aja. Les piano, enggak privat. Privat di rumah, les privat klasik. Suki biasanya. Musik Ferdi bisa aja. Kebetulan ada rezeki. Bapak Ibu melihat, wah ini anak bungsunya kok berbakat di musik gitu loh. Disupport. Ya udah dibeliinlah piano saat aku ulang tahun yang ke-9 apa 10 itu. Ya udah semenjak itu aku belajar musik klasik secara privat di rumah. Ini kan rock. Ya. Identik rock itu nggak takut tuh, Mbak. Masuk musik rock itu kan cowok-cowok gondrong-gondrong identik dengan mabuk. Ya, saat itu Fer, saat itu kan memang seperti itu ya pandangan orang. Iya. Bapakku memang sempat nggak setuju Fer aku terjun ke musik, khususnya musik rock. Apalagi bapakku kan tentara gitu. Tapi ibu dan kakak-kakakku semuanya support abis. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ikutan festival kayak gini, bapakku nggak pernah tahu karena bapakku kan sering dinas keluar kota.
Oh. Jadi kita kucing-kucingan, gitu. Jadi kita saling menutupi. Oke. Ya, karena ibu kan juga memang suka dengan musik, kakakku apalagi kakak-kakakku. Karena kan zaman dulu ya, identik zaman dulu itu rock itu, wah kesannya mabuk, kesannya tuh sangar, serem gitu ya. Orang Jawa bilang sangar gitu loh, dengan identik dengan rambut gondrong. Dan tapi ini gondrongnya gondrong manis ini. Dan ini anak kecil, perawakannya kecil, tiba-tiba terjun ke musik rock. Gimana orang tua nggak ketar-ketir, terutama bapakku. Gitu, Fer. Kalau rock itu bener kalau dulu harus tinggi ya suaranya? Iya dong. Saat itu seperti itu, Fer. Berarti Mbak Ita tuh tinggi banget dong suaranya? Ya lumayan. Untuk ukuran perempuan? Iya. Lebih tepatnya melengking ya, Fer. Ya, melengking. Okay. Ya, nah itu. Nah, kemudian saat itu kita nggak menang vocation, tapi setahun berikutnya festival yang sama, festival musik rock. Tiap tahun, oke. Tiap tahun, Lox Labor bikin. Kali ini aku punya band sendiri namanya Rasio Rock Band. Oke. Nah, Rasio Rock Band ini aku ikut mendirikan bareng basis Roval namanya. Ya udah, kita ikutan lagi. Kali ini beneran aku masuk final. Band aku masuk final. Finalnya di Malang. Ini ada cerita yang buat aku tuh pengalaman luar biasa, Fer. Saat itu jurinya tahun 1985 aku kelas 2 SMA, jurinya adalah salah satunya Arthur Kaunang, Jelly Tobing, Ahmad Albar. Siapa lagi ya? Pokoknya semuanya pakar rock semuanya. Itu nggak bikin gemeter apa? Niki Astria saat itu jadi bintang tamunya. Niki Astria udah ngetop dengan Jarum Neraka. Oh, dia duluan? Iya, dia duluan. Nah, aku masih jadi finalis. Nah, finalnya di Malang. Nah, saat kita manggung semifinal di Surabaya di lapangan sepak bola Tambak Sari. Tambak Sari, oke. Tahu kan, Fer? Tambak Sari. Itu. Elmen pernah di situ soalnya. Nah, itu kan. Itu penonton tuh bener-bener yang histeris banget lihat penampilan Rasio Rock Band. Karena aku juga masih dengan nyanyi sambil main piano. Sedap. Dan kayaknya satu-satunya finalis cewek, vokalis cewek itu. Tuh Rasio Rock Band pokoknya disambut hangat. Kemudian saatlah final ke Malang. Masuk final. Kalau nggak salah ada Grace Rock, Elpa Mas, dan lain-lain. Pokoknya banyak yang top-top lah saat itu. Semua orang udah bilang, hati-hati di Malang itu keras banget penontonnya itu gila loh. Lebih keras Surabaya. Ya kan dua itu, Surabaya dan Malang. Malang juga? Iya, Malang. Oke. Itu hati-hati loh, pokoknya kamu harus tampil sebagus mungkin. Oke. Aku sih merasa persiapan udah sama Rasio Rock Band, dan kita kan di Surabaya benar-benar yang aplausnya dari penonton itu udah heboh banget kan, jadi pede lah. Saatnya tiba nih, aku nggak tahu apa yang terjadi pas Rasio Rock Band dipanggil nih. Rasio Rock Band, aku tuh belum tampil, Fer. Belum naik juga kan musisinya dulu. Iya. Itu penonton itu udah teriak-teriak. Sambutannya udah teriak-teriak. Tahu apa yang terjadi? Mereka teriak apa? Turun, mudun. Aku tuh belum tampil, belum naik. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Bikin drop dong. Bayangin anak saya, aku sampai gini. Bayangin, Fer, turun, mudun. Aku tuh belum naik, Fer. Belum naik, coba belum udah kayak dijatuhin mentalnya gitu. Tadinya tuh cuma seorang, dua orang gitu, mudun. Lama-lama satu gedung, Fer. Terus apa yang terjadi? Mudun. Udah dong, aku dah. Ya namanya juga masih kelas 2 SMA, masih umur belasan tahun gitu. Ya udahlah ya, cuek aja bis gimana. Tapi drop dong. Bukannya, Fer, suaraku tuh bergetar, Fer. Iya. Tapi jadi bagus kan? Jadi gitu. Suaraku tuh bergetar. Ya Allah Tuhanku, ya udahlah. Tapi kan the show must go on dong. Masing-masing finalis kita tampil 2 lagu. Aku sampai lupa lagunya apa. Yang pasti satu lagu ciptaan Rasio Rock Band, satu lagu aku lupa lagu barat apa. Jadi sepanjang aku nyanyi itu pokoknya, sorry ya Fer, ini sorry. Taek gitu. Iya. Menonton. Oke. Gila kan? Oke, terus? Aku tuh cewek, masih umur belasan gitu. Aduh, itu kakakku tuh di atas panggung kan, yang selalu setia itu sampai ikutan bingung apa yang harus dilakuin gitu. Jadi gue tahu apa yang di hatinya, pengen cepet selesai. Aku tuh di panggung tuh udah nggak tahu rasanya kayak apa, Fer. Wah, udah bayangin aja. Udah selesai dong. Sampai
sampai belakang tuh aku nangis Nangis kejer. pasti ya, perempuan lagi kan. Aduh. Aduh. Oh, iya, gue juga pasti akan. Waduh, aduh. Nah, itulah datanglah Mas Arthur Kaunang, sang penyelamat bangsa. Langsung, kamu tampil bagus walaupun entah itu sabotase atau apalah namanya dari penonton, nggak tahu kan, kita juga nggak tahu apa yang terjadi, wong kita naik aja belum kok, sementara di Surabaya sambutannya seheboh itu. Berarti ada salah satu finalis yang bawa masa. Lah itu nggak tahu loh ya, ini aku nggak tahu, nggak tahu pokoknya. Oke, apa yang saat itu kita kan nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya seperti itu kejadiannya. Kamu tetap tampil bagus, pas diumumin malamnya. Rasio Rock Band dapat juara favorit. Karena penilaian yang di Surabaya diikutkan. Lihat ya, zaman dulu itu semua yang menjadi artis sekarang itu dulu tuh dari bawahnya gila. Betul. Dia tuh bukannya langsung rekaman. Rekaman tuh susah jadi banget ya. Jadi kita tuh dihajar, maksudnya gila-gilaan. Dan ini tadi tuh salah satunya. Enak dan nggak enak itu yang harus kita lalui. Kalau mentalnya tadi nggak kuat, pasti akan grogi dan jelek penampilannya, betul, kan? Betul sekali. Ini mentalnya dihajar dengan bagus. Oh, aku nggak salah, aku nyanyi itu Quiet Riot. Oh, Quiet Riot yang mana nih? Iya, apa yang dulu ngetop banget saya. Apa ya, lupa ya. Come on, feel the noise. Come on, got to go. Nah, itu. Waduh. Oke. Menang jadi favorit, apa juara? Dapat hadiahnya apa? Piala dong pastinya, piala. Enggak, piala. Trofi lah sama, aku duit, lupa ya. Duit apa enggak aku lupa. Karena kan leadernya adalah Mas Roval. Oke. Ya, pokoknya itulah. Aku sih nggak pikirin duit apa enggak ya. Yang penting kita keluar sebagai juara favorit. Aku lupa kalau nggak salah, Elpamas Grassrock itu menang. Oh, itu tuh mereka juga ikut festival? Oh, ikut. Oh, bukannya bintang tamu? Belum ya? Oh, belum. Yang bintang tamu cuma Niki Astria. Oke. Iya. Oke. Nah itu Mas Arthur itu mungkin sudah melihat potensi aku saat itu. Jadi Mas Arthur langsung berkenalan dengan ibu, dengan kakak-kakakku. Terus itu tadi. Tapi Arthur Kaunang. Wah ya. Itu Aka juga ya, di Aka ya? Sas ya? Ya. Kalau Aka tuh bukan? Ucok ya itu Ucok. Ya. Nah itu Fer, itu aku 2 minggu nggak mau keluar, Fer, nangis. Ya sekolah sih sekolah, tapi kan saat itu kan nggak ada medsos, jadi banyak juga yang nggak tahu peristiwa itu, paling ditulis di media aja kan gitu. Dan juga TV kan juga belum yang hiburan belum ada, kan hanya ada satu TV aja kan. Itu udah aku tuh 2 minggu belum keluar, itu kakakku sampai udah dong kenapa harus dipikir, dia gimana nggak dipikir. Mental kalau zaman sekarang katanya. Mental, tapi dari situ aku belajar, wah di situ aku justru gini Fer, akan kubuktikan bahwa aku nggak seperti yang mereka teriak-teriak ini kayak muaske itu ya, aku akan buktiin gitu. Apalagi Mas Arthur juga support. Pokoknya habis ini sambil bilang sama ibu tolong Mbak Ita didampingin sama kakak-kakak main ke Jakarta, dikenalin sama para produser. Siapa tahu bisa rekaman gitu. Oh, ini mental juara nih, ya kan? Mental juara. Kalau nggak mental juara udah repot tuh. Baper langsung. Udah nggak mau nyanyi lagi. Nah itu kan ada banyak yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu terus mogok nyanyi kan. Sempat ada rasa itu, ya Allah aku tuh salah apa gitu loh. Sementara di Surabaya disambut kayak gitu. Oke. Apa yang membuat akhirnya rekaman? Ya, akhirnya kita datang ke Jakarta. Diundang sama Mas Arthur. Oke. Pas saat liburan sekolah. Itu kebetulan pas bapakku lagi dinas di luar kota. Jadi kita berangkatnya juga diem-diem. Ya ampun, ini tuh bener masih nih sampai terakhir masih backstreet. Ya, aku, ibuku sama kakakku berangkat. Kita naik kereta api. Udah sampai sana. Kebetulan kita ada saudara. Untungnya belum ada handphone ya. Lu nggak ada handphone tahun itu. Nggak bisa dicek. Nah, akhirnya itu aku lupa kalau nggak salah awal 86. Aku masih kelas 3 SMA. Tuh, aku naik kelas 3 SMA udah penjajakan. Saya kelas 3 SMP. Oh ya kita mantap, sama-sama remajanya. Udah main ke tempat para produser, dikenalin. Terus suruh nyanyi loh, biasa kayak kalau di audisi dulu suaranya kayak apa sih, kan banyak produser yang nggak tahu kita pernah Sari itu siapa kan. Udah aku nyanyi. Audisi udah, lagi. Di audisi, udah oke. Nah itu rekaman pertama kali tahun 80-an Fatima, judulnya sama Dan Mas dulu Arthur. pasti
album dong. Album. Nggak ada single. Nggak ada yang single. album. 10 lagu. Tapi gitu pengerjaannya itu gitu, Fer. Jadi nggak fokus karena aku kan mau ujian sekolah, mau ujian sekolah. Jadi bolak-balik itu, dan kelemahannya adalah suaraku saat itu belum mateng. Oke. Belum terlalu mateng. Jadi belum belum Feel-nya, jadi gitu feel-nya loh. belum keluar karena ya. itu pertama kali rekaman, jadi feel-nya juga belum dapat. Lagu-lagunya itu juga bukan lagu yang aku Pengen. Yang penting rekaman aja deh dulu. Iya, itu kan lagu pilihan para produser gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa, itu berlalu begitu aja. Nah, itu juga menjadi pelajaran buat aku, buat pengalaman juga buat aku. Tapi diskografi ada kan? Punya album. Iya dong, ya benar. kan? Kedepannya aku harus lebih bagus. Udah, sampai akhirnya lulus SMA, aku kuliah di Universitas Surabaya, Fakultas Hukum, nyanyi sambil jalan terus. Jadi Mas Arthur itu setiap SAS tampil, manggung di Jawa khususnya, aku sebagai pembuka, penyanyi Berarti pembuka. benar-benar Arthur Kaunang ini adalah mentor. hero-nya kamu ya? Ya. Wah, Dia adalah mentor. Mbak ini luar biasa. Sekaligus keluarga Oke, dalam musik itu. Jadi aku tuh ditempatnya dari panggung ke panggung loh, Fer. betul. Ya, nggak langsung. Berikutnya rekaman ada itu. album lagi selang berapa lama? Dari Fatimah ke album berikutnya? Nggak langsung Penari Ular. Iya. Dari Fatimah ke Penari Ular. Nah, Itu berapa Penari lama? Ular itu awal 88 keluar. Alhamdulillah itu lagu meledak kan, Fer. Si Penari Ular. Penari itu menggegerkan dunia musik karena musiknya itu berbeda dari yang saat itu disenengin pasar. Ini rock juga kan? Pop rock. Oh, pop rock ya? Pop rock, tapi musiknya itu beda. Bedanya kenapa? Ini ya, notasinya itu beda. Oh, oke. Notasinya yang beda Notasinya ya? beda. Dan judulnya kan unik banget, Penari Ular. Video klip sampai dibikin di mana dulu? Penari Ular itu nggak ada video klipnya, tapi kan ada di TVRI. Kemudian kita syuting kayak Anikarya Safari, Selecta Pop. Ya itulah video klip yang diambil. Safari. Jadi yang bikin orang TVRI. Oke. Gitu. Itu naik ya di radio? Naik. Ya? Dulu zamannya naiknya dilihat di radio. Betul. Lah, akhirnya dari Penari Ular ini, alhamdulillah, aku tuh bisa keliling hampir seluruh Indonesia, Fer. Hampir. Dari situ ya? Setiap Sabtu aku manggung. Labelnya apa ya? Billboard. Dua-duanya di Billboard nih, Enggak. Fatimah. Fatimah bukan. Fatimah bukan. Fatimah yang itu kayak project pribadi gitu loh. Oke. Ya. Ini Billboard. Billboard. Berarti kalau Billboard kontraknya berapa album dong? Sama Billboard tuh kalau 4 album. Oke, 4 album. Berarti masih ada Iya. album. Oke. Itu setelah Penari Ular ada Selamat Tinggal Mimpi itu. Oke. Kemudian Itu bukan meledak lagi ya? Itu meledak lagi. Oke. Terus kemudian ada duet sama almarhum Yangson AI, vokalisnya Jet Layer Band. Jet Ya, lah. Rindu Sampai Mati itu juga alhamdulillah meledak, termasuk di Malaysia. Oke. Terus kemudian ada Swalayan. Swalayan karena saat itu julukannya bukan supermarket tapi Iya, Swalayan. Zaman dulu lagi zaman Kita juga video klipnya bikinnya juga di supermarket. Itu juga alhamdulillah itu juga disambut. Sambut gitu, Fer, sampai akhirnya 3 album ya udah ya? yang ini single. Oh, ini single. Ya. Yang Swalayan single. Oh, Swalayan single, oke. Mini album ya, 4 lagu. Iya, 4 lagu. Akhirnya keluar lagu Sanggupkah Aku tahun 90. Yang itu tadi Dana, ini aku ganti. Itu yang meledak lagi ya. Ganti ini musik arranger. Kalau dulu kan Mas Arthur. Terus kemudian ada Yoki Suryo Prayogo. Kali ini aku dicoba bersama Yongki Suwarno. Sanggupkah Aku. Yang sebelumnya Yoki Suryo Prayogo berarti God Bless ya? Betul. Ini Yongki Suwarno. Yongki, aku tuh bersyukur banget ditangani oleh para berarti pindah musisi jadi luar ke biasa. pop dong. Ya itu Pas dia. Yongki Ya, kan. Mas Ini Yongki. gara-garanya. Nah. Jadi kita tahu kenapa terkenalnya Ita Purnamasari itu sebagai penyanyi pop. Ya. Karena di sini meledak banget. Ya Tahun kan? 90 yang Tahun 90. lagu Sanggupkah itu kan lagunya mellow. Iya, semua kayaknya yang meledak melo deh. Iya, melo. Ya kan semua band kayaknya juga yang melonya deh. Penari Ular enggak mellow. Iya, tapi kan meledak lebih meledak lagi. Meledak lagi ya Sanggupkah Aku. Setelah dicoba Sanggupkah sama Mas Yongki Suwarno, wah alhamdulillah disambut hangat oleh pecinta musik Indonesia. Bikin lagi Biarkanlah sama Mas Yongki lagi. Alhamdulillah meledak lagi tahun 91. Gila. Sampai akhirnya 92 akhir bikin Cintaku Padamu sama Mas Yongki lagi. Alhamdulillah ini lebih meledak Ini udah lagi. 3 album ditambah lagi. Jadi waktu dulu Ita Purnamasari itu terus begini nih. Albumnya naik terus gitu ya. Sampai yang tadi betul, Cintaku itu. Padamu. Itu Tuh. Dar.
Ita Purnamasari langsung naik di sini, ya kan? Ya alhamdulillah banget, Fer. Pokoknya ya itu tadi. Aku pikir-pikir nih, ini buah dari yang kemarin aku dimaki-maki di festival. Mudun. Plus itu tadi dimaki-maki yang itu, tanda kutip tadi yang kotoran itu. Ya, aduh. Di situ tapi akhirnya punya perasaan gini dong. Iya. Akhirnya bisa gue buktikan. Tapi ini, dulu tuh kan masih musim surat menyurat ya, Fer. Jadi banyak sekali, aku tuh hampir tiap hari di Jalan Pacar nomor 3 itu rumah orang tua aku tuh. Jalan apa? Jalan Pacar, namanya Jalan Pacar itu maksudnya kembang-kembang. Oh, ya, kembang pacar. Akhirnya Jalan Pacar kalau udah lama jadi jalan suami. Ini nih rumah orang tua aku tuh berhadapan langsung dengan SMP Negeri 1 Surabaya yang sangat terkenal itu. Pintunya berhadapan-hadapan. Terus hampir nah, hampir semua itu tahu kalau rumahku di situ. Jadi hampir setiap hari aku terima surat itu dari puluhan sampai ratusan tiap hari. Kalau saat itu ya, Fer ya. Nah, zaman dulu kan gitu. Aku dulu rajin banget buka-bukain surat, baca-baca gitu. Nah, Fer, ada salah satu surat yang menyentuh, aku lupa namanya siapa, tapi dari cowok. Dia fans aku semenjak aku itu festival itu. Dia tuh sempat menyemangati aku, Mbak Ita. Kadang kita ada di bawah, tapi pasti juga Mbak Ita suatu saat ada di atas. Itu setelah kejadian yang aku disuruh turun itu. Dia ngefans mulai dari situ. Betul. Aku tuh sebelumnya kan suka ngisi acara di TVRI Surabaya, Fer. Iya dulu ada nginterview kan acara TVRI Surabaya. Ya kan TVRI kan dulu kan semuanya. Betul. Mbak Ita terus akhirnya nih Mbak, setelah Mbak Ita menjadi bintang pada saat itu. Ini kan udahlah, nggak usah ditanya lagi ya. Di TV muncul melulu, ya kan? Di toko kaset Ita Purnamasari, di klip-klip Ita Purnamasari. Udah mulai klip soalnya udah tahun 90-an ke sana udah mulai ada klip. 90 udah. 90 ke atas udah mulai. Itu udah mulai tuh 89 ke sana tuh udah mulai video klip kan. Udah bukan TVRI lagi, udah ada RCTI, udah macam-macam tuh di sana. SCTV kan Surabaya juga kan. Sudah, iya, udah ada. Nah, Mbak di situ lagi naik-naiknya, Mbak tuh pindah ke Jakarta. Aku lulus dulu kuliah tahun 92, lulus. Nah, aku masih bolak-balik, Fer. 93 awal aku wisuda dulu. Itu cintaku padamu kan lagi meledak kan. Jadi sepanjang 93 itu aku hampir seminggu 2-3 kali itu kan show. Gila, Mbak dalam keadaan lagi meledak-meledaknya, Mbak sempet juga kuliah. Loh, ya haruslah, Fer. Itu, ya haruslah. Kalau saya enggak. Aku tuh gini, Fer. Aku tuh juga menanamkan sama diriku sendiri. Aku juga tetap harus mengutamakan pendidikan. Itu bapakku udah tahu pada akhirnya. Udah tahu ya? Ya, itu pas udah bikin album akhirnya tahu. Boleh. Dan bapakku itu sempat ikut aku show tahun 88, ikutan show, Fer, setelah Penari Ular Meledak di Jember. Itu kan dulu zamannya kita show-nya di lapangan sepak bola gitu kan, yang di outdoor gitu. Itu bapakku pernah ngikut. Nganter itu mobil kita itu digoyang-goyang sama fans. Polisinya nggak bisa ngatasi, ya udah itu bapakku sampai ngeri banget. Tapi untung akhirnya dikasih izin dengan syarat harus menyelesaikan pendidikan. Ya ampun. Nah ini ya pas udah selesai pindah Jakarta. Belum, masih bolak-balik. Dan di tengah-tengah itu aku sempat main film loh, Lupus 3, Fer. Tahun 89. Disikat juga film ya. Itu kayak gini. Kebetulan penulisnya adalah Mas Hilman Hanujaya. Tak, ayo dong tak, kamu yang jadi Poppy. Yaudah aku pikir ya udah, terus Billboard juga support. Nggak apa-apa, ini kan sebagai pengalaman kan. Mumpung namanya lagi naik nih, kata dia. Oh ya udah aku ambil aja. Tapi itu mengorbankan aku 1 semester nggak kuliah. Berapa episode tuh? Bukan episode, film. Oh filmnya? Film layar lebar. Berarti Rian Hidayat? Bukan, Hilmannya yang langsung. Oh Hilman yang ini Lupus 3. Oh iya Lupus 3. Iya. Oke. Main film juga. Ya. Oke. Iklan? Iklan alhamdulillah. Iklan kayak apa aja? Hasenda. Kaos Hasenda itu wah, itu kan, ikonik banget loh. Hasenda. Sendal apa sepatu gitu ya? Sepatu Ardiles, sandal Ardiles, kemudian pita kaset Panarep. Kemudian kosmetik ada Cempaka. Iya, betul. Terus Kasen. Bedak ya? Iya. Peralatan mandi buat bayi. Itu. Aku sebagai ibunya di situ. Terus kemudian padahal belum nikah. Skin. Udah aku udah punya. Itu udah nikah di situ? Udah nikah. Nah, kita balik dulu. Nah.
Mbak dari rock ke akhirnya jadi pop rock, ballad akhirnya. Pas lagi ngetop-ngetopnya, gimana tahu-tahu bisa sama pemain jazz terkenal nih? Wah, ketemunya di mana? Ceritanya di seru itu. Nggak ada apa di TV? Jadi gini, tahun 92 itu kan ada artis-artis musik kayak Mas Tantowi Yahya, Elva Singer, kemudian Mas Adi MS, Memes, Tiga Dara, aku Paramita, Silvana Herman, ada Titi DJ, dan banyak lagi lah. Pokoknya ada Hayana Hulio, ada Mas Agus Wisman. Itu kita bikin forum 28. Okay. Itu kita bikin satu single judulnya Bersama Dalam Cinta. Oh, ada Club Project juga, ada Lilo, ada Adikla juga, Bersama Dalam Cinta. Itu syutingnya di Gedung Kesenian Jakarta. Oke, GKJ. Aku belum kenal sebenarnya udah kenal sama Dwiki ya, karena sama-sama di Billboard. Krakatau sama Dwiki di kontrak Billboard, aku juga. Tapi kita tuh jarang ketemu. Terus abis itu kalau ketemu juga cuman gitu dah. Saling tahu ini yang namanya Dwiki ya gitu, ini Krakatau. Sampai akhirnya tahun 92 itu kan Fer bikin klip, 93 awal kita 92 rekaman, 93 bikin klip. Sampai akhirnya aku menang BASF Award. Lagu Cintaku Padamu itu. Cintaku Padamu itu kan meledak sekali. The best album terlaris. 93. Ngeri gak ibu-ibu ini satu ini luar biasa loh. Terus. Hadiahnya jalan-jalan dari BASF, kita seluruh pemenang dikasih hadiah jalan-jalan ke Kanada. Waduh. Kanada gitu loh, Vancouver. Gitu. Udah seluruh pemenang akhirnya berangkat bulan September 1993. Itu udah di situ bareng sama Mas Dwiki. Mas Dwiki tuh nggak menang, tapi dia ikut karena Mas Dwiki itu deket sama yang punya BASF. Aduh. Pak Dani Yosa. Ya, saat itu Mas Tanto Yasya sebagai pimpronya lah untuk rombongan ini. Cinlok. Tunggu dulu. Fer, aku tuh kesana itu niatnya tuh mau seneng-seneng apa-apa gitu lah. Apalagi kan ada banyak temen-temen dari Elva Singer juga ikut, Club Project juga ikut, ADMS, Memes ikut semua. Pokoknya banyak lah. Kalau nggak salah Mama Ina juga ikut. Ya all genre lah ya, all genre ya. Pokoknya seluruh pemenang ikut. Nah ternyata di situ ada Mas Dwiki. Mas Dwiki tuh sudah nyampe duluan ke Kanada. Udah nyampe, kita kota pertama Toronto. Nah dari itu dia rupanya Mas Dwiki tuh sudah 2 hari tiba Toronto tuh deket Niagara ya. Kita ke Niagara Falls juga, cuman aku lupa di kota apa itu, Fer. Udah, terus Mas Dwiki tuh nawari ke semua, ayo siapa yang mau dianterin? Lah kok tiba-tiba Mas Dwiki ini nawarinya cuman ke aku doang. Banyak acara bebas di sana, jadi nggak kita tutur, nggak yang wah jam segini harus kumpul, enggak, bebas aja gitu. Mas Dwiki nawari jalan-jalan untuk supaya lebih tahu kota Toronto. Nah dari situ dalam hati, wah ini PDKT nih. Gitu, aku lihat-lihat juga, kita banyak ngobrol. Oh, Mas Dwiki tuh masih gini, dia musisi tapi dia tuh cukup alim loh, Fer. Oh iya? Iya, dia nggak pernah ninggal sholat. Jadi dari situ aja ada, waduh. Om Dwiki nih. Pinter banget. Pinter banget. Habis itu terus ngobrol-ngobrol, terus dia nanya-nanya soal keluarga ke Surabaya, terus soal nanya, ntar kamu nanti habis ini mau apa? Setelah ini kan karirnya udah bagus, terus kan juga udah kelar apa kuliahnya, terus mau apa? Kita banyak ngobrol lah gitu. Lama-lama kita jadi deket, Fer, di situ. Tapi Mas Dwiki duluan loh yang BDKT, bukan aku. Dan itu kan pada saat itu ya, saya SMP aja Mas Dwiki udah ngetop bandnya. Krakatau. Waduh, itu jadi ibaratnya kita ngelihatnya adalah orang-orang yang prodigi semua yang ada di situ. Betul, gitu betul kan. sekali. Jago-jago semua. Akhirnya PDKT dan seluruh rombongan udah pada tahu nih. Jadi bener-bener ngeledek abis-abisan di situ. Ya, Fer tahu sendiri kan aku dari Surabaya, istilahnya masih setengah polos lah ya. Mas Dwiki itu orang Surabaya juga? Bandung, dia orang Sunda ya. Beda loh. Dari ininya aja udah beda kan gitu loh. Ini mah halus, ya gitu keras ya. Aduh. Loh, aku tuh yang keras, Fer kan. Iya, yang keras dari Surabaya. Orang Sunda halus dah. Selama-lama kita dari dekat sampai akhirnya, Fer, sampai akhirnya aku di kota ketiga
itu setelah udah berapa hari, udah sekitar semingguan, itu kita semua makan malam nih di sebuah restoran Itali. Lupa di kota Quebec atau aku lupa di kota Quebec ya. Nah, itu restoran Itali kan semuanya udah pakai meja panjang, semua udah duduk situ. Lampunya remeng-remeng nih, Fer, suasananya romantis banget. Udah dong aku duduk. Terus aku tuh lihat sana, oh kok ini orang ini ngilang. Terus Mas Dwiki nggak ada ya, tapi cuek aja lah. Tapi nyari ya. Ya memang sudah mulai ada rasa juga, Fer. Oke. Ya udah, tapi kan Mas Dwiki duluan. Iya. Udah nyari, ku cari. Bodo amat lah, udah dah. Nggak lama kemudian dari pintu doi datang dengan membawa seikat mawar merah. Oh, serius? Romantis banget, Mas. Wah, Mas Dwiki yang harus diakui ya, PD-nya luar biasa. Semua orang lihat dong. Bukannya lihat lagi, Fer. Udah dong, dengan PD-nya langsung ngasih itu mawar itu langsung ke aku, langsung bilang I love you. Wah, nembak. Gimana itu ya? Itu seluruh rombongan tuh langsung udah aku diledekin abis-abisan. Oh, dari situ. Berarti dari situ mulainya. Ya, cuman aku gini. Dalam hati, ini kalau sampai Jakarta berlanjut berarti serius, tapi kalau nggak berlanjut berarti cuma cinlok. Ternyata berlanjut. Alhamdulillah sampai Jakarta ternyata malah minta ikut ke Surabaya, minta dikenalin sama bapak ibu, sama kakak-kakak. Ini gentle ini namanya. Itu ceritanya. Cuman yang saya pengen tanya, background kalian kan berbeda. Iya. Waktu itu pasti dong pernah Mas Dwiki manggung, Mbak Ita ikut. Oh iya, kami sering ya kolaborasi. Kan? Maksudnya beda nih. Fer, kita sering kolaborasi. Sebelum kolaborasi pasti ada gitunya dulu dong. Oh iya. Kan? Terus Mbak Ita manggung, Mas Dwiki ada. Iya. Itu kan beda nih. Beda banget nih kan. Iya. Cuman gini, Fer. Mas Dwiki itu tahun 95. Aku belum nikah ya. 95 itu kan aku nikah Oktober. Nah ini 95 awal Mas Dwiki itu bikin lagu dan aransemen musik untuk almarhumah Nika Ardila yang judulnya Deru Debu. Emang ada juga yang lagu yang bukan jazz ya? Ya, banyak sekali Mas Dwiki. Saya mikirnya jazz terus. Nah, enggak. Jadi Mas Dwiki di industri musik tuh banyak sekali kolaborasi dengan kayak Novia Kolopaking lagu dengan menyebut nama Allah itu. Ya, Mas Dwiki ya, itu ya. Ya banyak sekali. Kemudian kerjasama sama banyak selain pokoknya Mas banyak. Dwiki hitsmaker cuman pop juga ternyata. Pop juga. Puncaknya itu tadi Deru Debu. Karena taunya Krakatau, taunya tuh udah jazz. Enggak, ternyata banyak dan Mas Dwiki kan juga dia juga musik scoring juga untuk sinetron. Iya, gitu. Tahu itu. Deru Debu itu malah orang tuh taunya Deru Debu itu yang Ari Wibowo kan. Nah, itu Willy Dosan juga ada sih. Iya, puncaknya situ. Jadi sebenarnya udah nggak asing lagi buat Mas Dwiki. Makanya banyak bantuin aku di album selanjutnya. Berarti after itu kesananya produsernya Mas Dwiki terus dong? Enggak, aku sama Blackboard dan HP Musik. Musiknya? Pop. Enggak, musiknya Mas Dwiki terus enggak? Enggak. Jadi Mas Dwiki sempat pegang 2 album. Oke. Sempat pegang 2, yang salah satunya direkam di Los Angeles pakai Philharmonic. Saya udah dengar yang kemarin kan? Ya itu. Pakai orkestrasi beneran. Nah itu di Mas Dwiki. Nah, itu gimana caranya bisa di sana? Kebetulan HP Musik saat itu Pak Hadi Sunyoto ya. Dwik sekali-sekali pakai orkestra. Ya udah langsung kita ke Amerika ya Pak. Udah langsung sama Pak Hadi disupport kita. Saat itu 96. Itu enak loh lagunya. Betul. Itu kok itu meledak atau enggak ya kayaknya? Orang nggak banyak tahu deh. Kebetulan itu video klipnya kan Mas Gari Nugroho yang bikin. Oh, serius semua ya? Serius semua. Dan sempat jadi theme song di salah satu film yang Mas Dwiki musik direkturnya itu. Memang belum banyak diangkat sih lagu itu. Padahal itu lagu bagus banget. Bagus. Itu lagu slow loh. Apalagi judulnya Cintaku. Jadi katanya persembahan Mas Dwiki untuk saya, cintaku yang terakhir gitu kata Cip. Amin. Saya juga bikin. Cuman memang di situ pas saya dengerin waktu itu enak loh. Tapi kok nggak booming ya? Ya booming benar. Iya, betul. Apa terlalu berat ya Fer ya? Nggak tahu ya. Kalau menurut saya musik kan ada berat. Dan situ aku nyanyinya juga gayanya nggak gaya yang biasanya. Aku pakai falset Iya beda dari situ. Aku nyanyinya yang halus banget pakai falset tuh. Nah di sini kan di bawah nih nanti ada video klip. Mana yang mau saya keluarin? Terserah. Mau lagu yang mana saya keluarin? Mau berapa video?
Satu dong. Oh, cuma satu ya. Satu. Yang terbaru aja lah kalau gitu. Ya udah yang terbaru ini. Boleh nggak yang lagu religi aku? Nggak apa-apa. Ya udah. Yang judulnya Udah ada video klipnya belum? Udah ada. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah itu kebetulan ciptaan aku sendiri, Fer. Ya ampun. Ya. Oke, nanti tahun 2024 nanti kita putar kemarin. di sini ya. Kepadamu ya Allah ya. Nanti ada linknya, kalian bisa Ya. lihat dan komen yang Ya. penting. Pas Ramadan kemarin rilis. Ya. Mbak Ita di sini itu mulai bikin lagu itu dari kapan? Aku sebenarnya dari semenjak sebelum nikah juga udah sudah nulis lagu, Fer. Yang direkam akhirnya berapa? Tunggu. Dari mulai album Gak berapa? banyak sih. Sebelum aku nikah itu ada 2. Terus kemudian yang aku tuh nyiptain sekitar 10 lagu ya, Fer. Tapi yang direkam itu sekitar 5 lagu. Berarti dari semua album ada 5 lagu ciptaan. Kenapa nggak bikin lagu terus aja sendiri? Jadi kan nggak pakai lagu orang. Iya sih. Sekarang lagi mulai digalakin lagi. Iya kan? Iya benar. Oke, ini satu. Yang pengen tanya lagi, kalau di rumah, Mbak itu punya anak ya? Punya 1. Umur? Tahun ini 27. Tapi kok kayak nggak kelihatan. Jangan gitu, Fer. Jangan gitu dulu, kamu jangan menyanjung, jangan bikin aku GR, Fer. Enggak, benar. Ya, setuju ya, kalau setuju bilang. Enggak. Oke. Jangan gitu. Di rumah itu gimana sih? Ya saya kan pengen tahu ya. Ini musisi jago. Mbak Ita nyanyinya bagus. Kalian tuh di rumah main musik terus gak sih? Ya kalau Fer, kita tuh hari-harinya tuh Mas Dukinya sibuk kemana, saya juga kemana. Nandanya juga tiap hari kerja kan. Justru kita tuh luangnya nanti pas adalah di 1 minggu itu kita ngumpul bareng. Tapi nggak di rumah, tapi kita janjian di nonton atau makan-makan. Oh jarang di rumah tuh main piano. Justru di studio. Kan studionya beda. Kan kalau saya nggak tahu ya, saya pikir main piano. Kalau aku main piano iya setiap hari sebelum keluar rumah. Enggak, aku ya. sama Mas Dwiki Mas gitu. Dwiki Terus Mbak nyanyi. itu justru di studio, Fer. Di studio ya? Justru di studio kami gitu. Studionya di rumah tapi ada kan? Enggak, studionya misah. Oh, Misah studionya rumah. lain. Oke, Ya. oke. Kita rumah di Bintaro sektor 9, studio di sektor 3. Oke. Anak nyanyi juga nggak? Nah itu, dia sebenarnya dia bisa nyanyi, dia bisa main musik juga. Tapi mungkin dia memang passionnya nggak di situ. Dia dari awal saat dia kuliah pun pas SMA dia udah bilang, aku pengen ngambil jurusan hukum. Kan Mas Dwiki juga jebolan fakultas hukum, aku juga. Dan keluarga besar kita benar juga semuanya. Jadi hukum nih? Iya, rata-rata semuanya lulusan fakultas hukum semua. Jadi ini keluarga lawyer Mas Dwiki. semua? Lawyer semua dong? Berarti kalau ngomong nggak ada yang mau kalah nih? Sayang aku nggak diterusin, Fer. Maksudnya kalau pengen jadi notaris kan masih harus lagi ya. Oke. Jadi kalau anak nggak di dunia musik ya? Enggak, dia memang Tapi passionnya pecinta musik aja. Pecinta musik iya, Tapi, pecinta. Tapi dia berapa kali terlibat, misalnya pas aku konser tunggal 2017 dia ikut tampil main gitar. Oh main gitar bisa. Nyanyi. Main piano juga bisa. Main piano juga sedikit bisa. Jadi kita tampil bertiga, Fer. Kemudian pas pandemi juga kita berapa kali tampil bareng di rumah. Jadi konser online. Pas pandemi. Itu dia mau. Nah sekarang gini, tiba-tiba saya tahu Mbak di RRI jadi pembawa acara. Jadi host. Dan saya lihat ya waktu itu ya, yang telepon tuh bertubi-tubi, Mbak Ita itu fans banyak banget itu. Iya, soalnya itu gini, Fer. Acara Ruang Rindu itu memang kenapa banyak peminat. Rupanya orang ini kangen gitu, Fer, dengan acara-acara yang mengingatkan kembali masa-masa dahulu. Kan jarang itunya. Berarti kita sama konsepnya ya sebenarnya ya. Betul. All You Can Hear sama Ruang Rindu. Ruang Rindu itu sama. Jadi orang itu kan pengen dengerin lagu-lagu dulu, terus pengen ngobrol sama bintang tamu yang datang, yang dulu sangat populer, iya kan gitu. Ya ampun kita sama berarti. Saya kemarin di sana, sekarang Mbak Ita sekarang di sini. Aku di sini. Tapi Mbak Ita itu bener loh. Saya pikir Mbak Ita tuh nggak nambah umurnya kok stuck di 20 sekian gitu. Masya Allah, Fer, jangan gitu, Fer. Saya cuma mau tanya. Aduh, kamu juga loh. Kalau saya gemuk dan putih rambutnya. Ferdi makin maco. Mbak Ita itu sebenarnya apa? Olahraga juga atau olahraga jamu? Kan kalau orang aku olahraganya, Jawa kan jamu. aku olahraganya jalan kaki. Oke, jalan kakinya di mall. Standar gitu. Oh, itu mah ngabisin duit. Tapi itu yang kurus biasanya
Katanya Mas Dwiki tuh. Efeknya tapi luar biasa loh, Fer. Dengan aku sering jalan-jalan di mall, itu apa ya, ngefek banget. Kayak kemarin kita ke Vietnam, kemana pun aku kuat, alhamdulillah kuat. Tapi mungkin Mbak itu nggak ada keturunan gemuk kali. Oh iya, itu juga gen. Iya kan, Iya, betul. gennya gitunya. Karena memang nggak berubah, malah lebih kecil ya kamu sekarang ya. Enggak juga dari Kayak dulu. nggak pernah punya anak gitu kan. Biasanya kalau punya anak kan gede dulu gitu ya. Bisa aja. Nggak ada yang olahraga gym apa enggak? Oh, ini kebetulan kita punya alat, kita punya treadmill ya. Di rumah Di aja? rumah. Mas Dwiki juga sama. Di rumah juga. Tapi Mas Wiki golf. Dia golf juga. Kenapa? Golf juga? Dia golf. Kalau aku enggak, kalau Mas aku nggak Dwiki cukup. selain sekarang musisi, dia juga pengusaha soalnya. Jadi Pengusaha, ini Fer, sekolah musik Farabi. Oh iya? Itu punya Mas Dwiki ya? Punya Mas Wiki dan aku. Farabi seluruh Farabi Indonesia. Bukannya Music banyak ke School. seluruh Indonesia ya? Ya. Tapi yang punya kita yang di Dharma Wangsa. Yang di Dharma Wangsa ya? betul. Nah, itu Tapi cabangnya banyak. drummer gua itu di situ sekolahnya. Di Riyadi. elemen ya. Makanya dulu dia di sekolahnya di Dharma Wangsa situ. Dharma Wangsa ada juga Hang Tua apa ya? Ya, Hang Lekir. Hang Lekir ya kan? Oh. Itu kan di situ kan? Itu sudah tutup, tapi ada udah tutup. di Denpasar, Samarinda, Wow. di Medan. Ya itu pengusaha ya. Jadi memang luar biasa. Punya Sedikit tapi sekolahan. insya Allah berkualitas. Iya dulu kan kalau mau memang nggak tahu sih. Sebenarnya kan kualitas. Tapi kalau zaman dulu kalau nggak masuk Farabi nggak keren gitu. Sampai sekarang, Fer. Iya ya. Sampai sekarang ya. Zaman gue dulu Numpang gitu. promo. Jadi kalau misalnya Farabi tuh orang-orang, wah jebolan Farabi Iya, loh iya. gitu. Tapi memang harus diakui loh, Fer. Iya Farabi tuh keren. Musisi-musisi jebolan Farabi Yang itu ngajarnya juga keren-keren Iya benar. soalnya. Yang ngajarnya juga keren. Pokoknya kualitasnya udah harus diakuin. Nah jadi kalau buat kalian yang mau kursus di Farabi, Farabi Music ada di School. mana aja? Ada di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa? Ya, dan sama di South City. South itu di mana? South City itu di mana? Jalan apa? Jadi lupa. Di mana Lida? Jakarta apa? Cinere. Ya daerah Cinere ya. Ada South City, South City. ada di situ. Jadi bisa langsung cari. Dan kemudian yang ada di Medan, Samarinda, dan Denpasar. Bisa ketemu Mbak Ita nggak sih di situ? Ya, aku tuh sering, justru aku sering banget. Ya maksudnya Dan kalau yang mau pas lagi maksudnya dia sekolah di situ. hampir tiap hari. Sama Mas Dwiki juga? Iya, Mas Dwiki juga. Hampir Waduh. tiap hari pokoknya ngetemnya di situ. Kan aku sambil latihan-latihan vokal, latihan piano gitu, Fer. Nah inilah. Justru tadi yang kan Ferdi bilang sama Mas Dwiki, justru di sekolah musik Farabi itu kita banyak interaksi. Di rumah itu malah jarang kan, yang satu kemana gitu loh, Fer. Terus sampai rumah kan pasti ngobrol, masa langsung tidur. Gitu. Ngobrol dulu, tapi kan nggak sambil main musik. Oh, iya sih, Ngobrol harus sih. sambil makan gitu. Justru main musiknya itu di sekolah musik. Mbak Ita belajar nggak sih piano dari dia? Kan jago tuh. Apa sama-sama jagonya? Enggak juga sih, ya coba dia Jago pastinya. dia kan? Belajar nggak sih? Jazz gimana sih gitu? Ya paling aku nanya gitu, kalau misalnya ada lagu yang cukup susah, ini chordnya apa sih kok susah banget? Ya aku sering kali minta sama dia. Misalnya aku mau perform di mana lagunya cukup susah ya, kok aku pasti minta tolong sama Mas Dwiki, ini apa sih chordnya gitu. Pernah nggak nyanyi lagu jazz juga ikutin? Loh justru aku tuh kolaborasi sama Mas Dwiki semenjak nikah itu tapi jazz etnik. Oh jazz etnik. Ya. Ya. Karena kan Kenapa Mas sih Dwiki kan jago-jago pada ke etnik semua? ya kan justru kalau di luar negeri itu jazz etnik lah yang paling diminati. Makanya Mas Dwiki, gitu. Mas Gilang itu semua ke etnik ya? Iya betul. Dan aku mau nggak mau harus bisa. Kayak kemarin aku nyanyi lagu Lir Ilir. Lir Ilir, tapi itu Iya. dipadukan sama musik jazz sama Mas Dwiki. Jadi kebayangkan uniknya seperti apa. Nah, Oke. itu. Yang waktu di Vietnam tuh apa? Oh Vietnam aku di Endorse Travel untuk membawa rombongan Tapi bukan jalan-jalan. nyanyi. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Gitu, Oh, Fer. ini ya saya denger ya. Sering banget keluar negeri ya. Saya mau dong diajak. Ayo, Fer kita jalan-jalan Ayo ya. dong, Mbak. Barangkali ada travel yang mau mengendorse kita. Tapi di sana ngomongnya pakai bahasa Inggris. Di mana nih? Kalau di luar negeri tuh ngomong bahasa Inggris. Oh iya dong, pastinya. Saya rada bingung. Lah sama Fer, aku juga little I can. Kan emang Jawa bilang, yes, little I can. Aduh. Tapi Mbak Ita seru banget loh ceritanya. Kita Iya, jadi tahu Mbak Ita itu ternyata lebih dari hat-trick. Dari hat-trick itu 3 kali sukses. Ini kalau nggak salah dari tadi saya dengar
1, 2, 3, 4, 5, 6 itu naik, grafiknya naik terus tuh. Sampai yang terakhir itu, ya pantas lah jadi namanya terkenal. Ya, alhamdulillah. Jadi penyanyi papan atas. Aduh, Fer. Iya, betul. Jadi malu aku. Kita bisa lihat, silakan browsing dan pasti di sini setuju semuanya. Karena gini, nggak gampang loh menjadi bintang pada saat itu kan banyak banget. Kerja keras tuh, kerja keras itu memang harus itu. Banyak banget dan labelnya sedikit. Betul. Jadi wah itu berlomba-lomba yang terbaik terus doang ya masuk ya. Benar. Dan harus yang suaranya dan harus yang bisa nyanyi. Harus yang bisa nyanyi, nggak bisa dibenerin zaman dulu. Ya nggak bisa. Nggak bisa salah ya diulang. Salah ulang deh. Feel-nya nggak dapat ya diulang. Terus berarti rekamannya pakai pita yang tebal. Pakai pita yang besar masih. Yang 2 inch itu kan. Ya, masih. Waduh. Aku masih mengalami itu. Gila ya, nggak pakai komputer nggak. Nah, cuma saya pengen tahu kalau waktu di sana rekaman pakai orkestra itu gimana sih caranya? Enggak, jadi waktu orkestra nih, itu Mas bikin musiknya di sana. Iya, kan di ruangannya, di ruangan orkestra. Itu ruangannya gede banget emang. Gede banget dong. Gede banget. Orkestranya berapa piece ya? Sekitar 40 orang ya. Iya, berarti kalau ada salah satu ulang lagi? Oh iya dong. Wow. Iya. Lebih susah Saat lagi. itu tahun 96 ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Yang membuat aransemennya Mas Wiki. Gila Mas. Soja saya Mas. Jadi gini, sebelum itu semuanya udah dilatih dulu dong sama mereka. pasti. Jadi pas rekaman. Maksudnya Mas Wiki yang bikinin partitur semuanya partitur kan? semuanya. Tapi yang ngondak bukan Mas Wiki. Mereka. Oh iya, fungsinya apa sih ngondak saya nggak tahu. Nanti Kalau tanya ya. gituannya juga bisa. Nanti saya mau Mas Dwiki kesini ya. Bener. Mas Dwiki ya. Saya banyak yang nanya-nanya orang kampung nih. Dia yang lebih paham, Ber. Kalau nggak ada gini aja bisa nggak sih ke orkestra jalan? Ini gue nggak tahu ya. Karena saya bilang, ngapain sih gini-gini doang? Padahal nggak ada gini aja juga jalan. Karena orang nggak ada yang ngeliatin sendiri-sendiri gitu. Dia asik-asik sendiri. Bego. Oke, Mbak Ita. Terima kasih banyak. Aduh Fer, aku juga terima kasih banyak. Seneng banget ya, ini pada masih banyak lagi yang belum terceritakan Ber, tapi aduh udah. Mbak nanti Itanya mau berangkat. Masih ada acara lagi Ber. Pokoknya next time aku juga mau lagi datang. Oke. Pokoknya saya terima kasih banget Mbak Ita udah di sini. Sama-sama. Aku yang tampil di sini harus bintang dan bintang itu tetap bintang, tidak pernah hilang. Dia selalu bintang. Masya Allah. Dan Mbak Ita salah satu bintang idola saya, makanya saya ajak ke sini. Aku juga Ferdi adalah salah satu idola. Aduh, Mbak Ita tuh luar biasa nih. Baik banget orangnya. Fer, cantik banget. Sepatu nomor berapa? Sepatu nomor berapa? Oh iya, oke. 47. Baju nomor berapa? Triple XL. Oke, sip. Nanti kubawain oleh-oleh ya. Sama janji ya. Apa tuh? Mas Dwiki Dwiki ya? Mas Dwiki harus segera ke sini. Ditunggu sama Ferdi. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Sukses terus karirnya. Amin, Ferdi juga. Nanti kita ketemu di Rock Legend. Yes, asik. Mantap. Di Rock Legend. Saya nggak tahu nih ada yang di Prambanan atau yang nanti di Surabaya atau yang di Bandung gitu ya. Terus buat kalian yang sudah minta Ita Purnamasari, banyak yang DM saya. Sudah ada, alhamdulillah, menyempatkan padahal mau main lagi abis ini. Dan yang nonton sampai habis, thank you sekali, appreciate banget. Jangan lupa di sini ada Instagramnya Ita Purnamasari. Ya, terus ada klipnya, silakan dilihat captionnya, terus komen gimana menurut kalian. Sama satu lagi. Janganug subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye!